Kalian udah lihat berita ini belum? Itu berarti termasuk pembulian kan? Bullying itu apa sih? Bullying itu tindakan yang menghina orang lain, menindas orang lain, dan mengejek orang lain gitu. Mengolok-olok itu termasuk dalam bullying ya? Iya, tapi nggak cuma itu. Ada macam-macam jenis bullying. Seingat aku, ada bully secara verbal, juga secara fisik. Coba deh, kamu cari yang lain di Google. Iya nih, ada. Aku bacain ya. Bullying itu ada 5 macam. Yang pertama ada perundungan fisik. Contohnya tuh kayak memukul, menendang, mencubit, mendorong, dan menghancurkan barang orang lain. Yang kedua, ada perundungan verbal. Perundungan verbal tuh kayak manggil-manggil nama yang nggak pantas, mengecek-ngecek itu, terus menghina, dan mengancam. Dan yang ketiga, ada perundungan sosial. Perundungan sosial itu misalnya kayak berbohong, menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang. Keempat, perundungan seksual. Perundungan seksual itu misalnya kayak gerakan vulgar, menyentuh, dan materi pornografi. Dan yang terakhir ada cyberbullying. Sebentar, cyberbullying itu apa sih? Cyberbullying itu perundungan di dunia maya. Perundungan ini kayak meliputi mengunggah gambar atau video yang nggak pantas, terus nyebar-nyebarin gosip secara online, dan menggunakan informasi orang lain di sosial media. Tapi kenapa ya dia ngelakuin itu? Biasanya si pembuli itu ngelakuin bully karena dia punya masalah pribadi. Misalnya karena dia ngerasa kurang kasih sayang. Bisa juga dia ngelakuin itu karena iri sama si korban. Pelaku bully biasanya sulit mengendalikan emosi dan juga kurang punya rasa empati, dan dia mungkin cuma cari perhatian aja gitu. Kasian ya korbannya sampai nangis-nangis kayak gitu. Dia juga bisa depresi kan? Iya, dan dia juga nggak cuma depresi, dia bisa aja kehilangan rasa percaya dirinya, terus nggak percaya sama orang lain. Dan ngomong-ngomong, ada nggak sih dampak buat si pelakunya? Ada dampaknya buat psikologis si pelaku. Dia jadi nggak punya rasa empati. Pelaku pasti mikir bully itu hal yang biasa. Terus pelaku juga berpotensi ngelakuin hal kriminal lainnya. Terus dari yang aku baca, pelaku bully itu bisa terkena pasal 76C, dipidana maksimal 3 tahun 6 bulan, dan atau denda paling banyak itu sekitar 72 juta. Tapi kalau korbannya sampai bunuh diri, pelaku bisa dijerat pasal 345 KUHP, diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Terus kalau kita dibully, kita harus gimana? Kalau kita dibully, kita itu harus melakukan perlawanan untuk mempertahankan diri, terus harus cerita sama orang lain. Tapi yang paling penting itu kenali orang yang udah ngebully kita, tapi jangan balas dendam. Ada gak sih cara biar kita nggak dibully? Jadi cara mencegah bully itu, yang pertama kita harus tunjukin sisi baik dari kita. Kita harus tunjukin prestasi, kita jalin pertemanan sama orang banyak, habis itu tumbuhin rasa percaya diri. Terus kalau misalkan kita dibully, kita jangan terpancing buat melawan, juga nggak boleh takut, terus nggak boleh sedih. Terus kalau misalkan kita dibully itu udah keterlaluan, kita juga harus lapor ke pihak yang berwenang. Berarti dari kasus itu termasuk bully secara verbal karena si pelaku mengolok-olok korban. Itu juga bisa termasuk cyberbullying karena pelaku ngerekam korban dan terus menyebarkan videonya ke media sosial. Jadi kita bisa nyimpulin kalau bully itu tindakan yang nggak baik. Soalnya kan itu berdampak buruk nggak cuma ke korban tapi juga pelaku. Dampaknya juga nggak cuma terjadi saat ini tapi juga bisa berkepanjangan.
Berarti kita harus melawan dan juga kita harus mencegah kalau misalkan bully terjadi di sekitar kita. Iya sih Den, bener banget. Udah sore nih, ayo pulang. Ya udah, yuk pulang.